Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa wala. Iwan rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Dan pembahasan kita adalah talqin sebelum kematian atau setelah kematian. Iwan rahimakumullah. Apakah talqin itu? Talqin adalah membimbing seseorang untuk mengucapkan kalimat thayyibah ketika akan meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijma ulama mereka bersepakat hukum dari talqin adalah boleh. Hukum dari talqin adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang diperbolehkan. Lalu kapankah talqin itu dilakukan? Yang pertama, sebelum meninggal dunia. Sebelum seseorang meninggal dunia sudah mulai terlihat tanda-tanda sekarat pada diri orang ini, maka dianjurkan bagi orang yang masih hidup untuk mentalkin orang yang akan meninggal tadi. Rasulullah menyebutkan dalam hadis sahih, yakni lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi hukum talqin adalah masyru', sesuatu yang diperintahkan. Pendapat yang pertama, sebelum datang kematian menjemput mereka. Kemudian pendapat yang kedua, waktu talqin adalah atau kapan talqin dilaksanakan, yakni setelah meninggal dunia. Ini pendapat yang kedua. Jadi memang ada perselisihan ulama di sini. Ada yang mengatakan talqin itu sebelum seseorang meninggal dunia, dan talqin itu ada setelah seseorang meninggal dunia. Nah, sekarang beberapa dalil yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya seseorang ditalqin meski mereka telah meninggal dunia. Yang pertama, dalam riwayat sahih atau riwayat dari At-Tabrani dari Abu Umamah, bahwa ada riwayat yang menyebutkan bahwa bolehnya mentalkin seseorang yang telah meninggal dunia. Seperti ketika akan dimakamkan disebutkan, wahai fulan, jika nanti ditanya man rabbuka, tanya seperti ini. Jika nanti ditanya man nabiyuka, jawab seperti ini. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan, dan hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Umamah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sanadnya hadis ini adalah sholih atau baik. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim serta Al-Bazar dari Utsman, terdapat dalam kitab At-Takhlis atau Takhlis Al-Kabir, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit. Mintakanlah ampun untuk saudaramu yang telah meninggal. Ini diucapkan Rasulullah ketika selesai pemakaman. Was'alu lahu at-tasbit, dan mintalah kepada Allah agar si jenazah ini diberikan kekokohan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan kalimat lakinu mautakum itu adalah keadaan setelah meninggal. Adapun diucapkan sebelum meninggal itu hanya majaz saja. Maknanya adalah justru terjemahan dari lakinu mautakum menurut Imam Asy-Syaukani adalah talqinlah orang-orang yang telah meninggal, karena kalimat mautakum
itu menunjukkan sesuatu yang telah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, Ibnu Al-Farabi dalam Al-Malasik atau Al-Masalik, ya, beliau mengatakan talqin setelah meninggal adalah amal orang Madinah dan orang-orang soleh mukhtarin, orang-orang soleh yang dipilih, ya, atau orang-orang soleh pilihan. Ya, jadi kata Ibnu Al-Farabi dalam kitabnya Al-Masalik menyebutkan mentalkin seseorang yang telah meninggal, mentalkin jenazah yang telah dikuburkan, ya, maka itu adalah perbuatan ahlul Madinah, dan ini perbuatan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan boleh hukumnya mentalkin jenazah, jadi sebagai bentuk rukhsah, ya, dianjurkan oleh ulama mazhab Syafi'iyah, ya, namun ya, dimakruhkan oleh Malikiyah. Jadi talqin ini dianjurkan oleh ulama Malikiyah dan Hambali atau Hanabilah, tapi menurut mazhab Malikiyah hukumnya makruh. Jadi kata Ibnu Taimiyah, hukum asal untuk mentalqin orang yang telah meninggal ini diperbolehkan, dirukhsahkan, karena bagian dari membimbing seseorang sebelum ditanya di dalam kuburnya. Kemudian ini adalah pendapat dari mazhab ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Tapi ulama Malikiyah mengatakan makruh, ya, sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga mengatakan bolehnya seseorang itu mentalqin seseorang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketujuh, ya, Syekh Atiyah Sakor, dia adalah salah satu mufti di Al-Azhar. Beliau mengatakan jika bisa memberikan manfaat kalimat thayyibah itu pada orang yang masih hidup, maka tidak ada larangan untuk ditalkinkan, untuk dibacakan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi maknanya jika seseorang itu diperbolehkan mengucapkan kalimat thayyibah untuk orang yang masih hidup dan itu memberikan manfaat untuk diri mereka, maka ketika seseorang membacakannya kepada orang yang telah meninggal dunia, mentalkinkannya kepada orang yang telah meninggal dunia, itu hukumnya diperbolehkan. Nah, ikhwan rahimakumullah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, yakni mereka mengatakan kalimat lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang-orang mautakum. Nah, kalimat mautakum adalah sebelum meninggal dunia. Makanya wajar kelompok A mengatakan talqin sebelum meninggal. Tapi pendapat yang kedua, talqinlah setelah meninggal dunia. Maknanya kedua hal ini boleh dilakukan. Dipilih salah satu, kemudian selebihnya kita sering menghargai setiap perbedaan yang ada, ya. Silahkan kita tidak melakukan A, tapi jangan mencela A. Silakan kita tidak melakukan B, jangan mencela B tadi. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas kebaikan dan kelak memasukkan kita ke dalam salah satu dari jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.